Insya Allah sehat semua ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang teks fantasi bahasa Indonesia. Ada 3 judul film fantasi. Yang pertama, Alice in Wonderland. Dari seluruh cerita pada film ini, mulai dari karakter, alur, perwatakan, tokoh, itu sangat tidak mungkin ada di dunia nyata. Kemudian yang kedua yaitu kisah tentang Harry Potter sang penyihir. Nah, dia ini bisa mengeluarkan sihir yang tidak ada di dunia nyata. Kemudian film yang ketiga yaitu pasti kalian tahu kan, film Doraemon. Pada Doraemon ini, dia memiliki kantong ajaib yang bisa mengeluarkan alat bantu untuk dia dalam cerita konflik yang ada di dalamnya. Kemudian pengertian teks fantasi sendiri yaitu teks yang berisi tentang gambaran atau bayangan yang ada dalam angan-angan atau khayalan. Teks fantasi ini fiktif ya, jadi tidak terjadi di dunia nyata. Kemudian ciri-ciri cerita fantasi sendiri yaitu ide ceritanya terbuka. Penulis atau pengarang itu dapat mengembangkannya dengan sesuka hati. Kemudian yang kedua yaitu keanehan, misteri, serta peristiwa atau keajaiban ajaib banyak ditemukan. Unsur-unsur di dalam cerita fantasi yang tidak bisa atau tidak dinalar oleh logika. Contohnya seperti Doraemon tadi ya, dia bisa mengeluarkan alat-alat yang membantu dia dalam cerita konfliknya. Kemudian yang ketiga yaitu latar cerita yang menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi yang satu ini dimaksud adalah ruang atau tempat serta waktu yang jauh melebihi dari batasan realita yang berlaku. Ini contohnya film kayak Alice in Wonderland tadi ya. Dia menceritakan tentang masa lampau. Kemudian yang keempat yaitu tokoh atau karakternya unik. Bisa jadi sangat unik atau bahkan tidak mungkin ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ya di Alice in Wonderland, dia seperti manusia berkulit putih, matanya merah, rambutnya pirang, ada juga yang mulutnya lebar seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu fiktif semata. Cerita bersifat fiktif bukan kejadian nyata, meski ada juga yang dialami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, hanya saja dilebih-lebihkan. Ceritanya ini fiktif ya, nggak ada di dunia nyata. Kemudian yang keenam yaitu bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi bervariasi, tidak melulu dalam bentuk bahasa formal. Kemudian jenis-jenis cerita fantasi tersendiri yaitu yang pertama berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, ada cerita fantasi total, yaitu semua cerita yang terjadi pada dunia nyata. Kemudian cerita fantasi irisan yaitu menggunakan nama, tempat atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan latar cerita yang digunakan dalam satu masa atau satu zaman, dalam satu waktu begitu ya. Kemudian latar lintas waktu yaitu menggunakan dua waktu yang berbeda. Dua waktu yang berbeda yaitu contoh pada masa sekarang dan masa lampau, atau masa lampau dan masa yang akan datang, seperti itu. Unsur cerita fantasi yaitu terdiri dari beberapa. Yang pertama tema. Tema sendiri yaitu merupakan gagasan pokok yang mendasari cerita. Yang kedua alur atau susunan cerita. Karena membuat cerita butuh berkesinambungan. Beberapa alur terdiri dari 3 yaitu alur maju yang disebut alur progresif. Alur maju itu dari masa sekarang ke masa yang akan datang.
Kemudian alur yang tidak beraturan atau alur campuran. Nah, misal awalnya dia menceritakan tentang masa lampau, terus habis itu dia menceritakan masa sekarang, terus dia menceritakan masa lampau lagi, seperti itu ya. Nah, nomor 3 yaitu alur mundur atau regresif. Contohnya dia menceritakan tentang masa sekarang, terus ke masa lampau. Yang ketiga yaitu tokoh. Cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh cerita. Dalam cerita ini kan banyak tokoh ya. Ada tokoh antagonis, ada protagonis, seperti itu. Yang keempat yaitu latar atau setting, tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang kelima yaitu sudut pandang, posisi pengarang dalam cerita yaitu sebagai orang pertama atau orang ketiga. Yang keenam, gaya bahasa, cara penulis menceritakan cerita dengan gaya bahasa yang khas. Kemudian yang keenam, amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya. Pesan moral ini memang sengaja disampaikan oleh pengarang yang bertujuan untuk memberikan pesan kepada para pembaca. Oke, terima kasih. Sekian dari pembelajaran bahasa Indonesia kali ini mengenai teks fantasi. Semangat belajar, tetap sehat, tetap stay di rumah. Wassalamualaikum.